diketahui bahwa salat yang pokok adalah salat qalbu. Bila salat qalbu ditinggalkan, maka rusaklah segala salat qalbu dan salat badannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bihuduril qalbi. Tidaklah sah salat seseorang kecuali disertai dengan hadirnya qalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah sampai pada waktu ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta kesempatan dan waktu luang untuk menyimak nasihat-nasihat kebaikan, menyimak ilmu dan hikmah daripada para ulama-ulama terdahulu, yang dengan harapan semoga dengan ilmu para ulama tersebut kita bisa menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak salah satu pasal yang ada di dalam kitab Sirul Asrar karangan Sultanul Aulia Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi bayani salat syariah wa tariqah, yaitu tentang salat syariat dan salat tarikat. فأما صلاة الشريعة فقد علمت بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Adapun salat syariat diketahui kewajibannya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta. Hendaklah kamu menjaga solat-solatmu dan solat wusta. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Solat syariat adalah rukun-rukun yang dikerjakan dengan anggota tubuh lahiriah melalui gerakan fisik seperti berdiri, bacaan, ruku, sujud, duduk, suara dan lafal. Ini sesuai dengan ungkapan yang utama adalah dengan menggabungkan, yakni menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala sholawati, hendaklah kamu menjaga solat-solatmu. Adapun solat tarikat adalah solat qalbu. Solat ini selamanya
tak kenal waktu. Ia diketahui dasarnya dari ayat di atas dalam kalimat salat al-wusta. Maksud dari salat al-wusta adalah salat qalbu, karena qalbu diciptakan berada di tengah badan, di antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah, yang berada antara bahagia dan menderita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kolbu manusia ada di antara dua jari-jari Ar-Rahman. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Maksud dari dua jari ialah dua sifat Al-Qahhar dan Al-Latif. Dari ayat dan hadis di atas diketahui bahwa salat yang pokok adalah salat qalbu. Bila salat qalbu ditinggalkan, maka rusaklah segala salat qalbu dan salat badannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bihuduril qalbi. Tidaklah sah salat seseorang kecuali disertai dengan hadirnya qalbu. Hal itu karena orang salat bermunajat dengan Rabb-nya, sedangkan tempat munajat adalah qalbu. Bila qalbu lalai, maka batallah salat qalbu sekaligus salat badannya, karena qalbu merupakan inti anggota badan, yang lain mengikutinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala anna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Bila ia baik, sekujur badan akan ikut baik, dan bila ia rusak, sekujur badan pun menjadi rusak. Itulah qalbu. Salat syariat memiliki waktu tertentu, sehari semalam 5 kali. Sunnahnya dikerjakan di masjid secara berjamaah, menghadap Ka'bah dan mengikuti imam tanpa riya dan sum'ah. Wa amma salatu tariqah, adapun salat tarikat selamanya sepanjang usia, masjidnya adalah qalbu. Berjamaahnya dengan mengumpulkan potensi batin untuk menyibukkan diri dengan asma tauhid melalui lisan batin. Imamnya adalah rindu, syauq. Yang dinamakan syauq adalah ketidaksadaran qalbu akibat mengingat kekasih. Sebagian mengatakan ia adalah api yang Allah Subhanahu wa taala nyalakan di dalam qalbu aulianya, sehingga membakar kegelisahan, kehendak dan kebutuhan yang ada di dalam qalbu mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa syauq adalah kegelisahan dan kegundahan akibat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan melihat sifat-sifatnya dari balik hijab gaib berkat kelembutannya. Imamnya adalah rindu atau syauq di dalam fuad. Kiblatnya ialah
Al-Hadrah Al-Ahadiyah dan Jamalu As-Samadiyah. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menyebut juga dengan Hadrah Al-Iltija' Wal-Istinad, hadirat untuk kembali dan bersandar. Ia merupakan tempatnya khazanah atau al-ma'lumat as-sabitah yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap fakir kembali dan bersandar diri untuk dapat melihat secara zauqi. Disinilah letak tawakal hakiki, orang-orang yang bertawakal disandarkan. Itulah kiblat hakiki. Selamanya qalbu dan roh tidak boleh lepas dari solat ini. Qalbu orang yang solat daim tidak akan tidur dan tidak akan mati, melainkan sibuk di saat tidur dan terjaganya, bersama kehidupannya yang menjalankan solat tanpa suara, tanpa berdiri dan tanpa duduk, dan senantiasa menyeru, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Dengan mengikuti apa yang dijalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadi di dalam menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, ayat ini merupakan isyarat tentang ahwal seorang arif atau ahli ma'rifat dan perpindahannya dari gaibah menuju hadrah ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinamakan dengan gaibah adalah hilangnya kesadaran qalbu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga batas tidak menyadari dirinya sendiri. Maka dengan hilangnya kesadaran diri itu, ia tidak melihat lagi dirinya. Maka hilangnya kesadaran diri artinya menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteks ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya wal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi dan para wali salat di dalam kuburnya seperti mereka salat di dalam rumahnya. Ay annahum mashghuluna billahi ta'ala wa munajatihi bihayati qulubihim. Maksudnya adalah mereka selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermunajat kepadanya dengan qalbunya yang selalu hidup. Sahabat rahimakumullah wa hafizakumullah, bila salat syariat dan salat tarekat telah bersatu secara lahir dan batin, maka sempurnalah salat itu dan pahalanya sangat besar. Dengan ruhaninya mendapat pahala al-qurbah dan dengan jasmaninya mendapat pahala darajah atau surga. Maka orang yang salatnya seperti ini secara lahiriah ia ahli ibadah dan secara batin ia ahli ma'rifat. Dan bila salat tarekat tak terwujud dengan qalbu yang hidup, maka ia dinilai kurang dan pahalanya hanya pahala derajat atau syurga, tidak mendapatkan pahala al-qurbah atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di syurga nanti. Sahabat rahimakumullah wa hafizakumullah, demikianlah penjelasan Sultanul Aulia Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang salat syariat dan salat tariqah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Syukran katsir.
Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.